Nah, rasa tadi bahwa kita tidak memiliki, itulah titik nol gitu loh. Itu yang harus kita praktekkan. Atau di saat tiba-tiba uang kita hilang, padahal kita butuh-butuhnya. Sekarang kita mau belajar menyandarkan semua urusan kita, menyandarkan termasuk diri kita sendiri, itu adalah kepada Allah. Hanya kepada Tuhan. Nah, kita tidak memiliki apa-apa tadi. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mampu apa-apa, kecuali kita dimampukan oleh Tuhan. Nah, kalau kata kecuali kita dimampukan, berarti di sini dibutuhkan adalah pemantasan. Pemantasan diri tadi. Pemantasan diri tadi seperti apa? Di saat kita berbuat baik, maka kebaikan juga yang akan datang. Di saat kita melakukan hal yang baik, yakinlah bahwa hal yang baik juga akan datang. Jadi bersihkan diri kita, bersihkan hati kita ini dari segala macam bentuk kotoran. Kita meremehkan orang lain juga itu adalah kotoran dalam diri kita. Kita merasa pintar juga itu adalah kotoran. Kalau merasa pintar berarti ada kesombongan di sana. Benar nggak? Nah, jadi itu yang dihilangkan. Itu yang benar-benar kita berada di titik nol. Kita harus melampaui dari dualisme, melampaui dari benar salah, melampaui dari apa namanya itu pahala dan dosa, melampaui dari segala bentuk pro dan kontra, semua itu dilampaui. Sehingga kita tidak terhambat karena itu gitu loh. Tidak terhambat karena dualisme. Dualisme ini harus ada karena untuk apa? Untuk keseimbangan. Kalau tidak ada yang kontra, bagaimana bisa disebut ada yang pro? Kalau tidak ada yang salah, bagaimana bisa disebut ada yang benar? Ya kan? Jadi itu adalah dualisme dan semuanya tertanam dalam diri kita, ada di dalam diri kita. Itulah kenapa kita menjadi makhluk yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Karena ada sisi itu. Kita terima, tapi kita pilih sisi mana yang harus lebih dominan. Sebenarnya titik nol ini tidak bisa kita jabarkan, kita ajarkan sedemikian detil, karena ini butuh dialami. Untuk dipraktekkan sehingga kalian merasakan, oh ini ya kalian dimasuk dengan titik nol. Karena saya sendiri, semenjak saya mempraktekkan titik nol ini, itu definisi saya di saat saya pertama baru mempraktekkan, itu masih sempit. Saya praktekkan lagi, saya dapat definisi yang beda lagi. Saya praktekkan lagi, dapat yang agak luasan sedikit. Artinya, maknanya yang saya rasakan ya, bukan saya mengutip bahasa orang lain, atau mengutip kata-kata Pak Wawan misalnya. Tanpa saya merasakan sendiri. Nah, tapi perjalanan yang kemarin membawa saya pada level itu. Kenapa saya sebut ini bukan lagi perjalanan bisnis. Ini adalah perjalanan spiritual. Karena saya merasakan peka sekali saat itu dan merasakan nyata sekali bahwa Allah itu maha besar. Dan itu saya seperti mengalami sebuah kesaksian gitu. Saya menyaksikan secara langsung. Dan ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Karena apapun kata-kata yang saya ucapkan, rasa itu tidak terwakili. Saya cuma mengajak kalian untuk praktek, walaupun itu dari hal kecil. Prakteknya tadi adalah dari mulai kita melepaskan ketergantungan kita dalam bentuk masih makhluknya Tuhan gitu. Baik itu kepada jin, ya kan? Baik itu kepada manusianya, baik kepada apapun yang masih itu diciptakan oleh Allah. Lepaskan segala ketergantungan itu. Gitu. Kita hanya bisa bergantung hanya kepada satu. Hanya kepada Sang Pencipta. Hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Hanya itu aja tempat kita bergantung. Nah, mempraktekkan, lepaskan ketergantungan saja, itu tidak sederhana. Itu butuh latihan. Apa ya ciri-ciri kalau kita masih ketergantungan? Kita masih pengen minta diperhatikan,
kita masih pengen minta kalau kita ada masalah seolah-olah masalah itu benar kita akui dan orang-orang semua di sekitar kita harus membantu memecahkan masalah kita. Itu adalah bagian dari ketergantungan. Ya kan? Atau kita sedikit-dikit kalau masalah keuangan hutang deh solusinya. Dikit-dikit hutang deh gitu. Malamnya kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki, besoknya sibuk cari hutangan. Nah, dari mana pertolongan Allah tadi? Kalian bisa menyaksikannya dengan nyata. Dapat pengalaman sehingga, oh iya, Allah mengabulkan setiap doa hambanya. Pernah nggak menyaksikan itu? Bukan hanya sekedar kita melihat, mengutip dari ayat suci. Bukan kita hanya mendengarkan dari isi dari ceramah. Bukan hanya itu, tapi kita mengalami secara langsung. Menjadi sang saksi itu sendiri. Nah, kalau kita praktekkan, itu kita akan menyaksikan. Dengan mempraktekkan, lepaskan ketergantungan saja, itu sudah hubungannya langsung kepada Tuhan. Nggak ada penghalang lagi. Apa yang menjadi penghalang kita? Kotoran. Kotoran yang ada di hati gini. Itu penghalangnya. Pesimis itu pun kotoran. Tidak percaya diri itu pun kotoran. Marah, baper, bad mood itu pun kotoran. Dan setiap detik kita harus membersihkan debu-debu itu. Membersihkan kotoran-kotoran itu. Karena itu setiap detik juga akan datang. Selalu datang kepada kita. Nah itu baru satu. Praktekkan dulu, lepaskan ketergantungan. Kalau kita ada, oh iya saya butuh uang buat bayar utang 50 juta. Dari mana saya dapat 50 juta ini? Yang bisa mampu memberi saya 50 juta ini hanya Allah. Tapi untuk Allah memberikannya kepada saya perlu memantaskan diri. Saya perlu jemput rezeki saya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, karena di hadapan saya hanyalah ada jualan rumah misalnya. Berarti untuk dapat 50 juta ini, saya butuh berapa konsumen? Berapa? Kalau 10 aja 30. Mungkin butuh sekitar 15 atau 16 konsumen. Ya, benar. Anggaplah 15 konsumen. Saya butuh 15 konsumen. Untuk mendapatkan 15 konsumen ini, waktunya berapa lama? Jadi, ibarat gini, kita ini sedang mengajukan proposal. Ya Allah, saya butuh uang 50 juta. Proposalnya ini saya ajukan proposalnya. Proposalnya melalui apa? Melalui niat, melalui pikiran, melalui perasaan tadi, melalui niat, melalui ucapan, pikiran, perasaan, dan tindakan. 5 unsur ini yang kita selaraskan, ini menjadi proposal kita kepada Allah. Sehingga Allah nanti, begitu proposal ini sampai, kalau Allah menyetujui. Jadi pernah praktek nggak menselaraskan 5 dimensi itu tadi? Pernah nggak? Nggak pernah merasakan, oh iya, saya ini sedang berdoa nih. Kalian setiap sholat selalu berdoa ya. Nah di saat berdoa itu, pastikan nggak? Pernah memastikan nggak 5 dimensi ini selaras? Kita udah paham ya, kalau di saat kita berdoa, Allah nggak langsung nurunin dari langit. Sudah sadar kita itu ya, sepakat ya. Ada nggak orang berdoa tiba-tiba langsung turun dari langit? Sepakat nggak? Bahwa Allah tidak menurunkannya secara langsung. Karena sifat Allah tadi adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah akan menggunakan hamba-hambanya untuk menyampaikan rezeki itu kepada kita. Jadi di saat tadi, kalau contoh tadi, kita butuh 15 konsumen, apa yang perlu kita lakukan? Kan? Dari mulai mana dulu? Dari mulai yang kecil dulu deh. Dari mulai yang remeh-temeh dulu deh. Oke, pagi jam sekian saya datang ke kantor pemasaran. Di kantor pemasaran saya beres-beres. Saya bersihin. Saya nyamankan dulu, sehingga orang-orang akan tertarik untuk masuk ke sini. Saya siapkan dulu wadah. Saya bersihkan dulu wadah.
Ini saya tidak berbicara tentang mereka yang tidak mau membersihkan. Saya tidak berbicara tentang mereka yang masih malas. Atau tentang keuntungan bagi mereka. Tapi ini saya berbicara tentang keuntungan diri saya sendiri. Apa yang di saat coba rasakan. Coba sekali di saat kalian nyapu, itu rasakan. Rasakan apa yang dikikis oleh sebatang sapu itu. Dari dalam diri kalian. Coba setiap kita melakukan sesuatu, rasakan itu. Di saat saya nyapu, apa yang saya kikis? Apa yang bisa saya buang dengan sapu ini? Yang pertama apa? Gengsi. Dengan kamu nyapu, ngepel, gengsi kamu mulai terkikis. Gengsi itu apa? Gengsi itu adalah kotoran dalam diri kamu. Ya kan? Sombong, kesombongan kamu pun mulai terkikis. Di saat kamu, karena selalu orang, selalu merasa bahwa kalau nyapu, ngepel itu adalah pekerjaan di level terendah. Menjadi OB itu adalah pekerjaan di level paling rendah, paling hina. Benar nggak? Itu pandangan kita selama ini. Tapi sadar nggak? Dari level yang terendah itu, mengajarkan banyak hal. Mengikis sisi-sisi negatif kita itu lebih banyak. Karena di saat kita nyapu ada yang lewat, keluar lagi kotoran hati tadi. Ya kan? Kalau kita di saat kita kesel, berarti gagal. Kita bukan mengikis, malah menambahi. Coba belajar dari sana dulu deh, gitu loh. Dari nyapu. Rasakan, di saat kita nyapu, capek, keluar keringat, ada yang duduk-duduk ngerokok. Masih kesal nggak diri kita? Kalau masih kesal, bab sapu ini atau pelajaran dari sapu ini belum bisa, belum tamat. Atau di saat kita nyuci piring, kita ngelihat yang berantakan. Tapi kalau diri kita masih gengsi, kotoran lu masih penuh. Itu aja simpelnya. Untuk kita nanti pelan-pelan berada di titik nol. Belajar dulu. Anggaplah kita sekarang dari kelas 1. Di saat kita nyeduhin kopi orang. Ya kan? Ada nggak di sana? Oh, perasaan gengsi, hina, malu gua gitu loh. Atau apa? Kalau rasakan itu, periksa hatinya gitu loh. Kalian tuh kadang lupa memeriksa hati sendiri. Yang kita ingat tuh ada meriksa hati orang lain. Hati orang lain terus yang diperiksa. Hati kita sendiri. Coba luangkan waktu untuk diri kalian. Coba rasakan. Ada nggak goresan walaupun halus? Goresan rasa kesal. Rasa, aduh enak aja tuh orang. Di sini lagi nyapu, dia lagi ongkang-ongkang kaki. Ada nggak rasain? Kalau masih ada, terus nyapu. Masih ada lagi, nyapu lagi tiap hari. Sampai kamu pada titik rasa itu hilang. Gitu loh. Lakukan pekerjaan itu aja dulu. Itu kalau kalian mau mengenal lebih dalam lagi diri kalian. Nah, ini pelajaran dasarnya. Itu aja dulu lakukan. Saya dulu di Bandung, ceritanya 3 bulan saya tidak mampu bayar kontrakan. Saya nganggur sama 1,5 tahun. Saya survive hanya melalui karena saya bisa bergaul. Itulah cara saya bertahan hidup. Tapi yang saya tanamkan saat itu, saya tidak pernah minta. 1, 2, saya tidak ngutang. Ini pertama kali saya masih kuliah, pergi dari Palembang ke Bandung, 1,5 tahun ternyata di sana tidak sesuai ekspektasi. Saya ngelamar ke sana sini nggak ada yang nerima, dan akhirnya pada posisi yang memang saya nggak punya apa-apa, dan saya mau pulang itu gengsi. Nah di sana, karena saya merasa bahwa saya ini apa yang bisa saya kasih gitu loh. Tapi saya tidak mengharapkan apapun. Saya bersihkan berapa pintu itu kontrakan. Ada 15 pintu kalau nggak salah.
Itu saya bersihkan semua dari mulai kamar mandinya, dari mulai halamannya di depan-depan rumah kontrak itu saya bersihkan semua. Di saat tetangga bilang, Pika mau makan nggak? Nih yuk makan. Oh enggak, udah kenyang. Padahal saya lagi kelaparan. Itu saya latih diri saya untuk itu. Saya sampai apapun, mau itu ngecat masjid, mau itu bersihin gorong-gorong, mau itu jadi apapun yang halal, yang penting halal, itu saya lakukan. Demi tadi, saya untuk makan. Tapi dari sana, saya melatih diri, mengikis. Banyak sekali yang terkikis di sana. Yang kesombongan tadi. Coba dari sana dulu, karena kalau kita selalu berbicara tentang titik nol tadi, kayaknya masih ngeblank, bingung, dari mana saya mau mulai? Jujur nggak? Jujur nggak? Nah, mulailah dari sana. Praktekkan dulu. Pagi-pagi datang. Ada orang yang sengaja datangnya siang karena tidak mau ikut beres-beres. Ada orang yang selalu mengambil bagian itu. Datang pagi untuk beres-beres. Tapi lihatlah dia 5 tahun yang akan datang. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi di saat 5 tahun yang akan datang, dia akan jauh dari kalian. Dari situ baru sadar. Karena apa? Tadi, kotoran di hati kita inilah yang menghambat. Inilah yang membuat kita tidak pernah berada di titik nol. Kita selalu merasa bahwa yang sudah kita lakukan sudah maksimal. Yang kita kerjakan itu sudah benar. Sehingga kita tidak mau lagi mencari ada cara baru enggak? Ada hal yang lebih besar enggak yang harus saya pelajari? Seolah-olah pelajaran itu adalah sudah cukup sebatas ini aja deh gua belajar. Ya kan? Ada juga yang terjebak dengan pelajaran itu sendiri. Belajar, terus belajar, tapi tidak pernah mempraktekkan. Sehingga teori paham, tapi di praktek nol besar. Itu harus seimbang antara teori dan praktek. Begitu kita dapat satu kalimat aja, lepaskan ketergantungan, praktekkan itu. Jadi jangan panjang lebar dulu, mengkaji dulu, nyari dulu, kemana-mana sehingga ada waktu 10 tahun, 20 tahun, hanya habis untuk lepaskan ketergantungan. Karena masih banyak orang di dunia ini, untuk lepaskan ketergantungan aja, seumur hidup dia belum bisa menemukan dari mana dia mau mulai. Kayak praktekkanlah dari hal kecil. Walaupun itu tadi hanya sebatang sapu yang kalian gerakkan. Tahu nggak apa? Di saat kalian nyapu, manfaatnya banyak. Satu tadi olahraga. Yang kedua tadi mulai mengikis kotoran-kotoran yang ada di hati. Yang ketiga bermanfaat untuk orang banyak. Itu hanya menyapu loh. Belum lagi yang lain. Ini baru pelajaran tentang sapu. Nah, belum lagi kalau kalian tadi mengupgrade diri, terus berada tapi posisi rasa tadi, hati tadi kita bersih. Sehingga kita berada di titik nol, kita akhirnya menjadi seorang pengusaha misalnya. Pengusaha yang kaya raya, dermawan, banyak menyebarkan manfaat. Enak nggak? Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Ya nggak? Nah, kita kadang banyak belajar yang berat, sehingga kita tidak tahu cara praktek itu gimana, cara prakteknya. Makanya praktekkanlah dari hal yang kecil, keseharian kita. Dan konsistensi coba di sana. Sambil nyapu itu, sambil belajar. Setelah itu apa yang gue rasain? Nih gue lagi nyapu, apa yang gue rasain? Kalau masih ada, oh berarti belum lulus gue di pelajaran sapu itu. Besok gue nyapu lagi deh. Kalau tadi ruangnya sedikit saya nyapu, nanti saya lebih luasin lagi. Apa rasa?
Ya, kalau kalian selalu ke dalam, selalu apanya dari luar itu dikaitkan dengan dalam, apa yang kita lihat di luar, apa yang kita pelajari di luar, kaitkan lagi ke dalam, itu yang di dalam ini akan aktif. Kolbu kamu itu akan aktif. Karena hati kita itu, kolbu kita itu juga perlu diaktifkan. Tapi langkah sebelum dia aktif, dia harus bersih dulu. Dibersihkan, baru aktif. Kalau itu sudah aktif, lu mau apa aja, sudah kun payakun di ujung lidah. Itu tadi baru terpikir udah terkabul, baru keomong udah terkabul. Karena apa? Bersinergi. Saya ingat yang makna filosofis dari Tugu Papais yang akan kita dirikan di Wana Wisata, Tugu Papais di saat itu. Jadi di sana ada 3 filosofis hubungan kita terhadap manusia, hubungan manusia terhadap manusia, hubungan manusia terhadap alam, dan hubungan manusia terhadap Tuhan. Kalau hubungan kita terhadap manusianya harmonis, hubungan kita terhadap alamnya pun harmonis, hubungan kita kepada Tuhan juga harmonis. Itu apa aja yang lu pengen terkabul. Kalau sudah seperti itu. Nah, kita sedang belajar untuk ke sana, untuk ke welas asih tanpa batas. Ke Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya kan? Karena welas asih kita masih ada batasan, masih ada sekat-sekatan. Nah, kita mau menuju kepada welas asih tanpa batas tadi. Di mana kita saling asah, saling asih, saling asuh. Itu ajaran ya tanah Pejajaran ya. Ajaran Pasundan. Karena dari leluhur dulu, dari kebudayaan dulu banyak mengajarkan nilai-nilai yang baik. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, hati kita tuh udah semakin kotor, bumi ini semakin rusak. Jadi kalau kenapa tadi tentang perjalanan ke ujung semesta itu dikeluarkan? Karena kalau disuruh coba lihat kalian tonton deh perjalanan ujung semesta, pasti males untuk ininya, ya kan? Kecuali nontonnya kartun, gosip, atau ya itu sampai berjam-jam nggak apa-apa di scroll. Coba kalau tentang semesta, itu padahal apa yang kalian tonton itu mengingatkan lagi betapa kecilnya diri. Mengingatkan lagi akan kebesaran Allah. Coba perhatikan yang tadi gitu loh. Di atas langit sana, di alam semesta ini ya. Semua di alam semesta, termasuk bumi di dalam. Di alam semesta ini, begitu semuanya sudah tersistem secara otomatis. Ada black hole di sana, ada kita hidup di bumi ini, sudah ada lapisan atmosfernya, lapisan ozonnya. Bayangkan kalau itu nggak ada. Itu matahari mungkin bisa langsung kan, bisa kita mungkin kiamat nanti seperti itu kali. Nggak tahu. Coba bayangkan, matahari yang 20.000 kali lipat lebih besar dari bumi. Itu yang berapa tahun cahaya itu jaraknya tadi. Kok nggak jatuh, padahal dia lebih berat gitu loh. Ya kan? Dan bumi itu semua tata surya ini pas pada mengorbit itu pas pada porosnya. Begitu canggihnya. Begitu maha canggihnya teknologi Allah. Dan semua sudah tersistem. Oh kalau benda ini komet, kan benda komet ini udah mati, larinya benda-benda langit yang sudah sekarat, sudah mati, itu ada sistem lagi sebuah lubang hitam, black hole. Semuanya akan masuk ke sana terisap. Dan di dalam itu adalah kosong. Nggak, bahkan ruang dan waktu pun nggak ada di black hole itu. Itu belum terjangkau pada pikiran manusia.
Bayangkan kalau black hole itu nggak ada. Ya kan? Apakah waktu terjadinya Big Bang, kita dengar dari bumi? Kita terganggu dengan itu? Terganggu nggak kita? Alam semesta ini mengembang. Kita terganggu nggak dengan itu? Begitu kerennya apa? Bahkan itu tidak mengganggu manusia sama sekali. Padahal kalau kita berada di saat ledakan itu luar biasa, maha dahsyat. Nah itu yang harus apa yang kita lihat di alam semesta ini kembalikan lagi ke dalam. Betapa kecilnya kita. Masa kita nggak mau melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan tadi, sesuai dengan tugas yang kita emban, sesuai dengan misi yang sudah diberikan kepada kita. Kita ini sedang menjalankan misinya Tuhan. Coba, ayo, mulailah belajar. Antusiaslah dengan terus belajar mengupgrade diri, terus masuk ke dalam diri kita. Apapun kaitkan. Kita belajar juga menselaraskan 5 dimensi tadi. Setiap dimensinya hadirkan Allah di sana. Baru kita berniat ada Allah di situ. Kita berucap ada Allah di sana. Kita berpikir pun ada Allah di sana. Semuanya itu ada Allah. Sehingga 5 dimensi ini selaras dengan kebaikan. Sehingga di saat kita niat kita baik, ucapan kita baik, kita berpikirnya baik, merasakan juga rasa yang baik, tindakan kita baik. Sehingga sudah bisa kita pastikan hasilnya pun akan baik. Ya. Belum lagi kalau kita mau nanti ada materi, ada 12 hukum alam semesta. Dari mana dapatnya 12 hukum alam semesta ini? Dari para ilmuwan meneliti tentang alam semesta ini sendiri. Jadi termasuk tadi penelitian ke beberapa planet masih yang di dalam galaksi Bima Sakti ini. Kenapa bisa terlihat, oh galaksi itu seperti itu. Itu karena memang ada satelit yang ke sana. Gitu. Tapi untuk pesawat antariksa sendiri belum ada yang mampu ke sana. Baru sampai bulan. Karena kita mungkin nggak kesampaian umur. Dan belum ada teknologi untuk bisa menandingi kecepatan cahaya. Jadi baru ada satelit-satelit aja yang bisa meneropong. Dan itu emang begitulah yang ada di alam semesta. Itu bukan hanya sekedar imajinasi seseorang digambarkan, bukan. Ini arsipnya dari NASA. Jadi ini penelitiannya. Itu hanya secuil dari alam semesta yang bisa diteliti oleh manusia. Luasnya sudah tidak terbatas, maha luas. Jadi bayangkan bagaimana kebesaran Allah di sana. Alam semestanya aja, buatan dia aja, kita nggak tahu di mana ujungnya. Nah, kalau kita melihat ke sana, lihat dalam diri kita. Kalau kita kenal lagi, dalam diri kita ini alam semesta. Sama kejadiannya kayak di alam semesta yang di luar. Nah, itu akan lebih dalam lagi. Untuk sekarang, kita masuk dulu ke pelajaran sapu. Ya, prakteknya pelajaran sapu dulu deh. Jadi minggu depan, begitu maju dari lulus nggak dari pelajaran sapu tadi? Apa yang dirasakan? Ingat, mulut kalian, kata-katanya, kata-kata kita ini bisa dirangkai. Bisa dimanis-maniskan, bisa direkayasa. Tapi hati lu, itu nggak bisa dibohongi. Dan Allah nggak bisa dibohongi. Allah Maha tahu. Jadi percuma kalau kita ke depan merangkai kata-kata yang bagus, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Untuk belajar praktek itu, satu aja dari kata lepaskan ketergantungan,
itu butuh berapa ratus bab yang harus dilewati. Hanya satu itu. Jadi nggak bisa kita lepaskan ketergantungan. Udah tahu ya bahasa itu udah lama sekali. Mungkin dari dulu-dulu sering dengar itu sebelum masuk ke sini. Tapi seperti apa lepaskan ketergantungan? Pada prakteknya kita nggak bisa mempraktekannya sama sekali. Ya, itu bukti bahwa kita masih belum berada di titik nol tadi. Kalau kita sudah berada di titik nol, itu masalah itu bukan milik kita. Jadi jangan akui masalah itu. Kembali lagi, lepaskan pengakuan. Kan saya udah ajarkan kemarin latihan. Anggaplah ini sebuah kalimat sakti, anggaplah ya. Nah ini yang diajarkan Pak Wawan. Misalnya gini, ya Allah, atau berdasarkan kepercayaannya, ya Allah, atau ya Tuhan, jangankan masalah ini. Bahkan ruh dan jasadku pun hanya milikmu. Aku tidak memiliki apa-apa. Segalanya kuserahkan kepadamu, segalanya kukembalikan kepadamu. Itu aja sebenarnya, kalimat sederhana aja. Jadi ruh dan jasad kita ini aja punya Allah. Kita milik apa? Kita punya apa? Kalau masih terasa bahwa oh tadi ini masalah, ucapkan lagi itu. Setelah itu jalani hidup ini seperti biasanya. Itu bentuk latihan. Kalau setiap kita tanamkan lagi itu, setiap ada rasa apapun, mau tergores, mau kecewa, mau marah, mau kesal, mau baper, ucapkan aja itu. Itu bentuk saya latihan kemarin-kemarin seperti itu gitu. Latihan lagi. Sehingga hati ini jadi kuat, batin ini lebih kuat. Begitu ketemu masalah, saya anggap itu bukan masalah lagi. Sehingga oh ini pasti ada pelajaran nih. Apa maksud Tuhan? Jadi sudah mencernanya seperti itu. Ini Allah pasti punya maksud. Misalnya kita mau ketemu siapa, ya kan? Ternyata kita nggak ketemu sama dia saat itu. Padahal kita merasa kita lagi butuh tuh sama dia. Nah itu kalau kita sudah praktek terus, kita akan merasakan oh iya, berarti ini Tuhan sedang mau menyampaikan. Ini bukan waktu yang tepat untuk ketemu orang ini. Pasti kalau saya ketemu, pasti akan ada hal yang tidak baik untuk saya. Terima kasih Tuhan. Sudah, selebihnya tunggu. Jadi apa yang kita praktekkan, lihat apa yang terjadi. Itu juga melatih kepekaan kita gitu loh. Kalau saya sekarang tidak lagi melihat bahwa itu masalah. Saya merasakan itu sekarang. Jadi kalau misalnya ada terlihat, oh iya, marketing tidak sampai target. Apakah ini saya anggap masalah? Enggak. Saya akan secara spontanitas dalam hati saya ini sudah ngomong sendiri. Oh iya. Kalaupun dikirim banyak konsumennya, memang unitnya ada. Ya kan? Sementara sekarang secara booking fee itu udah habis. Ada hal yang mau disampaikan Tuhan di balik itu. Tapi kalau kita mau menganggap itu adalah sebuah masalah, kita nggak peka dengan itu. Tertutup dengan hal itu gitu loh. Paham nggak? Ini saya mencoba menjelaskan dengan sangat sederhana. Tapi yang penting kalian paham nggak dengan apa yang saya katakan? Jadi apapun masalah kita, kalau misalnya gini, oh ada keluarga sakit, atau ada anak sakit, atau seperti apa, ya ucapkan itu aja ya Allah. Jangankan anak-anakku. Ini aja ngelihat nyokap gue aja, gue selalu bilang, jangankan mamaku, ruh dan jasadku pun milikmu. Aku tidak memiliki apa-apa ya Allah. Segalanya kuserahkan kepadamu. Segalanya kukembalikan kepadamu. Sudah. Sehingga aku menghadapinya lebih enteng. Ya kan? Siapa sih yang tega kita ngelihat orang tua lagi sekarat? Kasarnya seperti itu. Tapi karena kata-kata itu terus saya tanamkan, saya lebih kuat, lebih ikhlas. Karena ini tadi bukan milik saya gitu loh.
Kalau ini saya akui ini milik saya nggak mau, jangan dulu. Gitu. Kalau mau pergi jangan dulu deh. Saya masih butuh, pasti begitu. Karena kita merasa memiliki. Tapi kalau kita tidak merasa tidak memiliki apa-apa tadi, oh iya, apapun yang ada pada diri saya, bahkan diri saya sendiri, ini bukan milik saya. Coba di saat kita meninggal, ruh sama jiwa kita sudah duluan, sudah pergi, tinggal jasad. Jasad dikubur di dalam tanah, hancur, tinggal tulang belulang, ya kan? Bahkan jasadnya sudah tidak lagi berfungsi. Terus ruhnya udah kembali kepada Allah. Lah kita punya apa? Ada yang tersisa buat kita di sana, walaupun secuil pun. Ada nggak yang tersisa buat kita? Yang tersisa hanya amal perbuatan. Nggak ada lagi. Amal perbuatan pun hanya untuk perhitungan. Coba, seolah-olah kita mau mati besok. Rasakan. Apa yang gua bawa? Nah, rasa tadi bahwa kita tidak memiliki, itulah titik nol gitu loh. Itu yang harus kita praktekkan. Atau di saat tiba-tiba uang kita hilang, padahal kita butuh-butuhnya. Berarti tadi ada maksud. Semuanya adalah pelajaran. Masalah itu hanya ilusi pikiran. Hanya pikiran kamu yang mengatakan bahwa itu masalah. Hanya ilusi. Sebenarnya semuanya, Allah itu tidak pernah menurunkan masalah. Allah hanya menurunkan pelajaran. Justru dengan pelajaran-pelajaran itulah akhirnya kita makin pintar. Akhirnya kita makin bijak. Akhirnya kita makin sadar bahwa tadi kita tidak memiliki apa-apa. Jadi yang menghambat itu diri kita sendiri. Yang membuat nasib kita terpuruk diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah menentukan nasib kita di masa depan. Kalau hari ini kita masih malas, hari ini di diri kita masih penuh dengan kotoran, sudah terbayang masa depan kita seperti apa. Isinya hanya kotoran. Jadi coba pahami, kalau kita semakin memahami, oh ini alam semesta, ada hukum apa di dalam alam semesta ini? Hukum yang berlaku, hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga semuanya seperti sudah tersistematis. Nah itu yang perlu dipelajari. Termasuk tadi hukum sebab akibat, hukum tarik menarik, hukum proyeksi, ada lagi hukum tindakan, hukum pikiran, yang semuanya langsung terhubung dengan alam semesta. Jadi kenapa? Kalau kita sudah paham dengan titik nol tadi, buat berpikir jelek aja, lu akan takut. Akan takut. Karena itu akan kembali kepada diri kamu. Di saat kita berpikir buruk atau mendoakan yang buruk terhadap orang lain, itu akan kembali kepada kita. Di saat kita meremehkan orang lain, kita pun suatu saat akan diremehkan oleh orang lain. Kalau di saat kita menyebarkan aura negatif ke alam semesta ini, maka alam semesta akan mendatangkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyebarkan energi positif, maka alam semesta akan mengirimkan hal-hal yang positif. Itu semua udah diatur Tuhan dengan begitu terstrukturnya gitu loh. Begitu tersistemnya. Makanya pelajarannya jangan kita hanya mempelajari orang lain di sekitar kita. Pelajari alam semesta yang ada dalam diri kita dan pelajari alam semesta yang ada di luar. Sehingga kita makin tahu akan keberadaan Allah dan makin tahu dengan keberadaan kita sendiri. Bahwa kita itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Dan apa yang terjadi di saat di perjalanan di Subang? Energi positif menarik hal yang positif.
Itu terbukti. Ya kan? Kenapa? Di saat kita positif, kita kalau bisa dilihat, kalau orang yang positif itu ada energi, ada cahaya. Nah, energi positif ini akan terhubung langsung dengan alam semesta. Kenapa kita selalu ketemu, aduh, tak kebetulan ya? Atau kok kita kayak ditemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang satu frekuensi. Ternyata kita mengambil andil, mengambil peran untuk mendatangkan itu. Dari mana? Kita menariknya melalui energi kita. Nah, kalau kita ketemu kepada orang-orang yang jahat, penipu, ya kan? Orang-orang yang selalu ingin apa tadi? Yang terhipnotis. Orang-orang jahat, orang-orang yang berpikiran jahat, itu adalah hukum proyeksi. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita semuanya egois, berarti diri kita ini sedang dipenuhi oleh keegoisan. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar ini nyebelin, berarti di dalam diri kita ini penuh dengan rasa sebel. Itu hukum proyeksi dan itu berlaku. Lu terima nggak terima, lu mau nggak mau, itu berlaku. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Gambaran. Makanya hati-hati dengan pikiran kamu. Karena dari pikiran itu akan melahirkan rasa. Akan mengirimkan sinyal ke rasa. Nah, kalau rasa ini tadi, rasa ini bentuknya getaran, vibrasi, bentuknya energi. Nah, rasa inilah gerbang menuju realita. Makanya hati-hati dengan rasa lu. Orang lain di sebelah kamu mungkin nggak tahu. Tapi energi ini ya bersambung. Keterkaitan. Ada kayak kalau listrik itu, instalasi listrik, semua terhubung. Baik positif dan negatif. Itu terhubung. Makanya yang positif akan menarik yang positif, yang negatif akan menarik yang negatif. Karena kalau kita sudah dipenuhi dengan energi positif, maka yang positif-positiflah yang akan datang. Ya, karena itu sendiri saya sudah membuktikannya, saya mempraktekannya sehingga saya lebih haus lagi untuk mempraktekkan yang lebih besar lagi. Karena itu luar biasa hasil. Jadi jangan sampai, makanya periksa terus di hati, goresan seperti apa kan kita tahu hati kita itu. Tapi kita ini kadang-kadang selalu pakai topeng kemunafikan. Kita selalu pengen pencitraan. Di depan itu, di mulut tuh kita selalu manis-manis, padahal di hati ini bertolak belakang. Kalau kita sudah selaras dengan hati, itu kita sudah selaras dengan misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Berarti kita sudah sesuai pada jalurnya untuk menjalankan tugas yang diembankan Tuhan kepada kita. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena sebelum kita terlahir, kita sudah melakukan banyak perjanjian. Kita sudah berjanji kepada Tuhan. Kita mau jadi apa? Kita mau seperti apa? Itu kita sudah berjanji. Tapi kalau kita mau kembali ke diri sejati kita, bersihkanlah diri kita itu. Biar kita kembali kepada jalur. Karena pencitraan itu nggak ada untungnya. Itu akan kembali kepada diri kita lagi kok. Karena mau lu ngomongnya manis, selama di hati lu rasa yang lu sebarkan itu adalah negatif, maka negatif yang akan datang. Jadi coba belajarlah mempraktekkan walaupun itu dari hal yang kecil, sehingga kalian sendiri baru menyaksikan, oh ternyata benar. Dan rasakan nanti apa yang akan kalian dapatkan gitu. Nah itu tidak bisa dijelaskan, kalian harus merasakannya sendiri. Nah coba mulailah dari yang contoh-contoh yang kecil tadi, mulailah praktek. Jangan jadi pendengar terus, mulai praktek. Praktek itu butuh latihan yang terus menerus tanpa kehilangan antusias. Itu yang disebut konsistensi. Jadi latihan terus mengulang hal yang sama secara terus menerus tanpa kehilangan antusias.
sehingga sampai benar-benar kita tahu dan kita paham dengan apa pelajaran itu. Oke, hanya segitu dulu dari saya. Ini udah jam 9:10. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terus untuk praktek, untuk terus berbenah diri menjadi manusia yang lebih berguna di muka bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.